Pada dahulu kala terjadi peperangan besar antara dua kerajaan, yaitu Kerajaan Ilir dan Kerajaan Ulu. Mereka berperang untuk merebut wilayah satu sama lain. Tapi Kerajaan Ilir kalah telak lantak prajuritnya mati terbunuh oleh prajurit Kerajaan Ulu. Berita kekalahan ini terdengar oleh Raja Ilir yang membuat Raja Ilir dendam sama Raja Ulu. Kita kalah, Kerajaan Ulu terlalu kuat. Jadi, kita harus cak mana? Kita butuh seseorang untuk balas dendam. Kaulah harapan satu-satunya kami. Aku harus ngapain ya, Ayahanda? Putriku Kembang Dadar, pergilah ke Kerajaan Ulu dan ambil hati rajanya. Maaf Ayahanda, aku tidak bisa dan aku tidak galak. Ini demi kehormatan kita. Pergi sekarang ke Kerajaan Ulu bareng Dayang Sari dan Dayang Melati. Bunda, putriku Kembang Dadar, pilihlah jalan yang baik. Jangan sampai terjerumus ke hal yang jahat. Aku harus cak mana, Dayang? Kita nyamar jadi pedagang sayur, Putri. Iya, aku setuju dengan Dayang Sari. Kita nyamar baik jadi pedagang sayur. Raja masalah kita harus. Tapi kalau rencana kita gagal, cak mana? Gak apa-apa Putri, kita coba lebih dulu. Putri kan berparas cantik dan berbaik hati. Pasti Raja langsung jatuh hati sama Putri. Iya, aku setuju. Ya sudah, Pak Dayang kawannya aku. Tuanku izin ke kami bertemu dengan Raja. Ada kepentingan apa kamu nak bertemu dengan Raja? Kami nak nawar perdagangan kami, Tuan. Kami tidak makan 2 hari. Budak bertiga ini cantik juga, bolehlah masuk. Ya sudah, kata paras kamu bertiga cantik, jadi kamu boleh masuk. Terima kasih, Tuan. Apa maksud Raja kamu datang ke istana ini? Kami nak minta tolong beli dagangan kami, Raja. Kami tidak makan 2 hari. Ya sudah, aku beli seluruh dagangan kalian. Udahlah ingat rakyat aku kesusahan. Prajurit, bawa dagangan mereka. Siap, Raja. Keesokan harinya, raja dan prajurit jalan-jalan di area kerajaan dan tidak sengaja ketemu dengan pedagang yang kemarin datang ke kerajaan. Ternyata mereka jualan di sini. Iya benar Raja. Ayo kita semua. Ayo. Raja kemarin. Itu Raja kemarin, dia ngapain kesini ya? Apa maksud kedatanganmu, Raja? Aku ingin beli semua dagangan kalian. Mak mana nak bawanya Raja? Kita tak cukup banyak uang. Tapi kan pada bisa bawa ya. Siap Raja. Udah Raja, kami siap kedua. Adalah prajurit aku sama kawan kau yang bawanya. Terus aku ngapain, Raja? Kau kawannya aku keliling daerah sini. Oh, ya sudah, apa ya, Raja? Ngomong-ngomong, kita belum kenalan nih. Nama kau siapa? Nama aku Putri Kembang Dadar, Raja. Nama yang bagus. Ngomong-ngomong, apa maksud tujuan Raja nak nemui aku? Baguslah kau sadar. Niat aku nemui kau adalah aku nak ngajak nikah kau sama hidup di istana bareng aku. Karena aku lagi jatuh cinta sama kau saat pertama tengok kau. Kau bersedia tak? Aku bersedia, Raja. Beberapa hari kemudian mereka pun menikah dan hidup di istana. Di sisi lain, dayang-dayang kembali ke kerajaan Ilir untuk memberitahu Raja Ilir bahwa putri sudah menikah. Raja, Putri telah menikah dengan Raja. Bagus. Sekarang dia tahu putri. Dia harus membunuh raja itu pakai obat ini. Maksud kau apa nyuruh anak Ica itu? Dia pasti ditangkap dan dipenjara. Aku tahu anak kita itu pintar. Ini juga demi kerajaan kita. Egois, dasar kau egois. Perintahku, kau tidak ikut campur. Yang mati, pergi dia tahu putri. Siap, Raja. Macam mana, Dayang? Raja menyuruh Putri untuk membunuh suami Putri. Hah? Setelah aku disuruh menikah sama uang yang baru aku kenal, sekarang aku disuruh ngebunuh Raja itu pula. Egoisnya. Tapi Putri, kita tidak bisa ngomongin lagi selain itu. Ya Putri, bakar Raja membentang Ratu dan menyuruh Putri untuk membunuh suami Putri menggunakan obat ini. Dayang, aku terpaksa, tapi aku tidak tahu nak harus cakap lagi. Besok kita campur obat ini ke makanan Raja. Ya Putri. Putri Kembang Dadar memikirkan hal ini semalaman dengan rasa gelisah dan takut untuk ngebunuh lakinya sendiri. Dia nggak mau ngebunuh lakinya cuma buat ngikutin ego bapaknya. Tapi dengan terpaksa Putri Kembang Dadar nurutin perintah ayahnya untuk ngebunuh suaminya yang dia sudah terlanjur cintai.
Yang saling, yang mati. Ayo kita campur ke obat yang menuju ayah kemarin. Ayo Putri. Saat di dapur, Putri Kembang Dadar dan dayang-dayangnya langsung menyampurkan obat yang sudah diberi ayahnya ke makanan raja. Bapak kak, tadi adik Nino, Putri Kembang Dadar, dan dayang-dayangnya nyampurkan sesuatu ke dalam makanan kakak. Biar keluar dah. Baca itu kak. Ya lo urusan aku makasih. Tiba saat makan malam, ternyata raja sudah mengetahui apa rencana Putri dan dayang-dayangnya berkat informasi dari sang adik. Aku tahu apa yang kau sebenarnya. Aku mau langsung belajar. Aku dipaksa ngelakuin ini. Aku disuruh sama Raja Emir. Karena itu alasan kau untuk ngacin aku. Aku mau langsung belajar. Aku terpaksa. Aku gak bisa ngelakuin karena aku. Ya sudah, kalau saya itu akan aku balas ke perbuatan dia untuk kau. Prajurit. Ada apa Raja? Saya prajuritku. Jangan pembunuh bayaran untuk membunuh lagi Irisan itu. Siap Raja. Saat sampai di kerajaan Ilir, pembunuh bayaran dengan hati-hati menyelinap masuk ke kamar raja. Ia pun langsung menusuk raja yang sedang tertidur dengan pedang yang ia bawa, dan ia berhasil keluar tanpa ketahuan oleh siapapun. Raja, prajurit, tolong. Apa Raja? Kata pembunuh bayaran, biarlah saya melakukan tugasnya. Kerja bagus. Kau tahu seluruh penjuru negeri bahwa kerajaan Raja Ilir dan Raja Ulu telah bersatu. Okey. Sejak saat itu, Putri Kembang Dadar pun menjadi lambang pemersatu antara kerajaan Ulu dan kerajaan Ilir. Ia bukanlah orang yang jahat. Ia adalah korban dari keegoisan sang ayah.